Salam jumpa dengan Pungta dari Paroki Cawas. Renungan kita hari Kamis Putih diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Renungan ini berjudul Cuci Tangan dan Cuci Kaki. Cuci tangan dalam arti harafiah sekarang ini pada masa pandemi dianggap sebagai kenormalan baru, sesuatu yang baru. Padahal sudah sejak lama cuci tangan itu sudah dianjurkan. Bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2008 itu menetapkan bahwa tanggal 15 Oktober dijadikan sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun. Berarti sudah lama kan ada anjuran atau ada kebiasaan itu. Dan sejak masa kanak-kanak, orang tua juga sudah mengajarkan untuk cuci tangan dan cuci kaki. Ada seorang penyanyi, Tasya Rusmala, itu menyanyikan lagu yang mengajak anak-anak untuk cuci tangan dan cuci kaki sebelum tidur. Syairnya itu berbunyi demikian: jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Nah, ini syair lagunya Tasya. Nah, namun setelah remaja dan dewasa, kita ini tidak dibiasakan cuci tangan. Justru banyak disuguhi contoh-contoh cuci tangan dalam arti kiasan. Orang yang suka melemparkan tanggung jawab atau lepas tanggung jawab, itu artinya cuci tangan. Banyak kasus korupsi mangkrak karena orang yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi dia sukanya cuci tangan. Kiasan dari perbuatan tangan itu banyak yang berkonotasi negatif. Misalnya cuci tangan, ringan tangan, panjang tangan, kaki tangan. Nah, itu banyak yang konotasinya negatif. Bahkan seorang penulis, Seno Gumiro Aji Dharma, bahkan membuat cerpen yang berjudul Orang yang Selalu Cuci Tangan. Kebiasaan cuci tangan juga kita lakukan kalau mau berdoa. Banyak orang cuci tangan dulu, cuci wajah, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Itu menjadi kebiasaan yang baik. Sebelum berdoa, cuci tangan. Ya. Tetapi anehnya, kebiasaan cuci tangan itu kok bisa berjalan bersama dengan kegiatan cuci tangan dalam arti kiasan yang berkonotasi negatif. Ya, contoh konkret misalnya dalam Injil tentang cuci tangan, itu dilakukan oleh Pilatus. Ia cuci tangan terhadap masalah Yesus. Ia tidak mau bertanggung jawab atas kematian Yesus disalib. Ia melemparkan tanggung jawabnya. Gak mau tahu, gak mau peduli. Emang gue pikirin, lu gue. Nah, itu tindakan sesudah cuci tangan. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak lari dari tanggung jawab. Ia konsekuen dengan tugas perutusan Bapa. Dia berani ambil risiko ketika salib harus diterima. Bahkan ia memberi contoh gerakan aktif non-violence dengan tindakan cuci kaki.
Dia mencuci kaki, membasuh kaki para muridnya. Pada awal masa penderitaannya, Yesus membasuh kaki para muridnya. Menghadapi kesulitan, penolakan, permusuhan, kebencian, dan dendam, Yesus tidak lari atau lepas tanggung jawab cuci tangan, tetapi justru ia mengambil sebuah tindakan yang sangat ekstrim, yaitu membasuh kaki atau mencuci kaki murid-muridnya. Mencuci kaki adalah perbuatan seorang budak, seorang hamba kepada tuannya. Dia merendahkan dirinya menjadi hamba. Kaki adalah anggota tubuh yang paling rendah. Kaki juga berkonotasi kotor, hina, miskin, rendah, di bawah. Selain sebagai tindakan perendahan diri, membasuh kaki juga berarti menerima sebagai bagian yang tak terpisahkan. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku, kata Yesus. Dengan membasuh kaki, seorang diterima sebagai saudara, sebagai anggota keluarga, bagian dari komunitas, warga bangsa yang harus diterima dan dikasihi. Peristiwa Kamis Putih yang kita rayakan hari ini punya relevansi yang penting bagi kita. Banyak kejadian cuci tangan di sekitar kita. Tidak mau peduli, tidak mau bertanggung jawab, lepas dari tanggung jawab, lari dari masalah. Orang berbeda, orang yang tidak peduli, itu orang yang menganggap bahwa perbedaan itu dianggapnya sebagai kompetitor, pesaing, musuh, lawan yang harus disingkirkan. Kita baru saja ingat kan tragedi Ade Armando yang kemarin dikeroyok massa. Itu menjadi bukti bahwa orang yang berbeda itu dianggap sebagai lawan. Kita harus banyak melakukan tindakan cuci kaki, bukan cuci tangan. Seperti yang diajarkan Yesus, berani merendahkan diri dan menerima orang lain yang berbeda sebagai bagian dari kita. Budaya kekerasan dan kebencian harus dijauhkan. Budaya melayani, menghormati, dan mengasihi harus diwartakan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga. Inilah budaya menerima orang lain sebagai bagian yang tak terpisahkan. Mencuci kaki itu merendahkan diri dan menerima orang lain sebagai saudara kita, anggota keluarga kita, anggota dari warga bangsa kita. Bukan cuci tangan, tetapi cuci kaki. Beranikah kita melakukan itu seperti yang diajarkan Yesus? Mari kita memasuki Trihari Suci ini dengan meneladan semangat cinta kasih Tuhan. Amin. Berkah dalam.